Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menampilkan hasil program dari kelompok 2 di mata kuliah struktur data untuk tugas UAS. Pada sesi ini saya tidak hanya menampilkan hasil program, tetapi ke cara berpikir sistem dan cara kerja program secara internal. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dari level konsep sampai ke level kode, termasuk kelebihan dan keterbatasannya. Program ini adalah sistem simulasi antrian kelas menggunakan struktur data queue dengan metode FIFO. Sistem ini memodelkan satu hal sederhana tapi fundamental di dunia nyata, yaitu atau antrian layanan. Kelas dipilih karena prosesnya satu persatu, tidak boleh lompat urutan, harus adil, harus konsisten. Dari situ struktur data queue dengan FIFO bukan dipilih karena mudah, tapi karena memang paling tepat secara konsep. Konsep queue dan FIFO sendiri itu bukan sekedar antrian. Queue itu mekanisme pengendali urutan eksekusi. Kalau FIFO artinya yang pertama urutan ditentukan oleh waktu masuk, bukan oleh siapa yang lebih penting, bukan oleh siapa yang lebih cepat. Ini artinya sistem ini menolak segala bentuk manipulasi urutan. Implikasi desainnya stabil, deterministik, tidak ambigu, tidak fleksibel, tidak bisa prioritas. Ini keputusan desain yang sadar, bukan keterbatasan teknis. Arsitektur program. Secara arsitektur, sistem ini dibagi menjadi 5 komponen logika. Yang pertama ada representasi data siswa, yang kedua ada mesin antrian, yang ketiga mesin kontrol atau menu closed loop, yang keempat mesin transaksi, logika tambah atau logika kurang saldo. Yang kelima ada mesin proteksi, validasi input. Di sistem ini tidak ada database, tidak ada file, karena fokus penelitian ini adalah pembuktian perilaku struktur data, bukan sistem informasi skala besar. Kita langsung bedah saja di kode satu persatu. Yang pertama ada include IOStream, ada include queue, include string, include limit. Penjelasannya, untuk queue ini mengunci secara struktural supaya tidak bisa akses data tengah, tidak bisa ambil selain depan. Artinya bahkan programmernya pun tidak bisa melanggar FIFO tanpa merusak desain. Ini penting, aturan antrian ditegakkan oleh struktur data, bukan oleh kebiasaan manusia. Bukan suatu entitas transaksi, bukan sekedar siswa. Kenapa bukan pisah? Karena satu siswa sama dengan satu niat transaksi. Kalau dipisah maka bisa tidak sinkron. Konsekuensi desainnya itu data menjadi konsisten, mudah di-push ke queue, tapi belum ada validasi internal dan masih bisa salah input secara semantik. Queue adalah satu-satunya pintu masuk transaksi. Tidak ada jalan lain untuk memproses siswa. Balance, ini ada balance, double balance. Balance adalah satu state global system. Penggunaan double untuk uang secara akademik kurang ideal karena floating point error. Dalam sistem nyata harus pakai integer atau desimal khusus. Terus ada log utama dari sini. Log utama itu sampai sini. Di log utama ini membentuk event loop sederhana. Sistem tidak pernah selesai, hanya menunggu perintah berikutnya. Ini meniru sistem layanan nyata yang selalu standby. Terus ada input menu plus validasi. If SDDCin choice. Ini mencegah kerusakan state internal akibat input tidak valid. Tanpa ini, satu input huruf tidak bisa merusak seluruh logika program. Ini adalah lapisan proteksi sistem. Terus ada
ada ini Q push S. Ini itu adalah operasi 0 off dalam kondisi 1, tidak peduli sudah ada 1 atau 1 juta orang masuk. Waktu masuk tetap konstan, tidak perlu geser data. Ini keunggulan besar Q dibanding array manual. Terus ada proses antrian dari nah ada ini student S dan Q4. Nah terus ada key pop di situ, di titik pop. Dua operasi ini adalah jantung FIFO. Tidak ada cara mengambil tengah, mengambil belakang, memutar urutan. Bahkan kalau programmer mau curang, strukturnya tidak mengizinkan. Logika transaksinya itu seperti ini. Dari sini, if jika transaksi tipe sama dengan bayar, maka akan masuk ke tambah saldo. Tapi jika transaksinya tarik, maka akan mengurangi jumlah saldo. Dan jika saldo yang mau ditarik tidak ada, maka saldo tidak cukup untuk ditarik. Nah, terus untuk bagian proteksinya itu ada di sini. Ini termasuk bagian proteksi. Ini mencegah saldo negatif. Secara logika akuntansi tidak boleh terjadi. Analisis desain. Kelebihan fundamental, FIFO dipaksa oleh struktur data, tidak bisa dimanipulasi, kompleksitas efisien, dan arsitektur bersih dan deterministik. Tapi dari sistem ini masih ada keterbatasan serius. Pertama itu tidak ada satu riwayat transaksi, undo, multi-user, penyimpanan permanen. Yang kedua tidak ada prioritas. Yang ketiga tidak ada otorisasi. Ini bukan bug, tapi ini batas ruang lingkup penelitian. Nah, sistem ini bukan dibuat untuk jadi produk jadi, tapi untuk membuktikan bahwa secara struktural Q-FIFO adalah solusi yang tepat untuk masalah antrian layanan. Dan dari hasil implementasi bisa dibuktikan bahwa urutan terjaga, state konsisten, dan sistem stabil. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil output yang akan saya tunjukkan kali ini dari hasil input yang sudah saya masukkan ke dalam C++. Baik, ini adalah output yang akan ditampilkan dari input yang sudah saya masukkan tadi. Dan skenario-nya misalkan seperti ini. Jadi kita memilih dari menu yang ditampilkan di sini, kita pilih nomor saja ya, dipilih nomor. Nah, terus masukkan nama siswa, misalkan namanya Nah, di sini jenis transaksi, bayar itu untuk menambah saldo, tarik itu untuk mengurangi saldo. Karena saldo masih belum ada, jadi kita akan pilih bayar. Nah, masukkan jumlah uang yang mau dimasukkan ya. Misalkan kas biasanya kan 10.000. Nah, kita masukkan 10.000. Oke. Nah, untuk memvalidasi, kan ini kan masih di antrian. Nah, untuk memproses siswa yang ada di antrian agar agar bisa masuk ke data, maka kita pilih nomor 2. Nah, jadi Muhammad Ferdinand bayar 10.000, saldo sekarang 10.000. Nah, itu untuk memvalidasi sistem bahwasanya ada uang masuk dan siapa yang membayar kas gitu. Terus coba kita pilih, kita bikin 2 anak lah ya, 2 anak.
A, B. Ya lanjut. Nah, masukkan nama siswa. Contohnya siapa ya? Dari kelompok saya mungkin ada Pak Tun bisa. Nah, kita masukkan, bayar, jumlahnya sama 10.000 tetap. Nah, terus kita proses agar ke data oleh sistem. Oke. Baik, Kota Nisa bayar 10.000, saldo sekarang 20.000. Nah, yang tadinya saldo 10.000 menjadi 20.000. Nah, kalau misalnya masih tidak percaya, kita bisa lihat saldo kas. Pilih menu nomor 3. Oke, saldo kas saat ini adalah 20.000. Nah, untuk misalkan ada keperluan kayak butuh beli-beli sapu apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau beli-beli gitu sih kayaknya masih kurang saldonya ya, jadi kita tambahin dulu orang-orangnya biar saldonya memungkinkan untuk diambil gitu. Nah, kita tambahin dulu, jadi nama siswa Ivana karena dari kelompok saya juga. Jadi bayar 10.000, terus ada sampai terus. Terus bayar jumlahnya 10.000. Terus kita proses. Nah, mungkin udah cukup ini untuk 40.000, kita bisa membeli apa aja yang ada di dunia ini dengan fleksibel di bawah budget 40.000 tapi ya otomatis. Nah, mungkin misalkan kita membeli spidol kan paling berapa, spidol berapa ya, paling kita taruh 5.000. Nah, kita pilih nomor 1 lagi, siapa yang mau menarik saldo tersebut. Nah, anggap saja di sini ada Pak Iko Tunisa adalah selaku bendahara ya. Pak Iko Tunisa dia bendahara. Nah, di sini ada jenis transaksinya, kita ubah yang tadinya bayar menjadi tarik. Oke, berapa jumlah duit yang mau ditarik? Karena hanya membutuhkan spidol, jadi kita bikinnya 5.000 saja sesuai harga spidol. Oke, itu masih di antrian ya, belum divalidasi karena belum dipilih menu kedua untuk memproses validasi siswa yang sedang menarik ataupun bayar. Kita pilih 2, apa yang terjadi? Nah, setelah kita memilih menu nomor 2, maka akan tertera Pak Iko Tunisa tarik 5.000 dan sisa saldo sekarang adalah 35.000. Yang tadinya ada di 40.000 menjadi 35.000. Kalau tidak percaya, kita bisa lihat saldo kas saat ini. Nah, saldo kas saat ini adalah 35.000. Nah, ini aja ya. Oke, baik. Mungkin hanya segitu ya yang bisa saya sampaikan dari metode tas kelas dengan sistem Q dan FIFO. Nah, kenapa kita memilih metode ini? Ya kayak tadi, karena metode ini itu karena metode ini bukan dibuat untuk jadi produk, bukan dibuat untuk menjadi produk yang jadi, tetapi untuk membuktikan bahwa secara struktural QFIFO adalah solusi yang tepat untuk masalah antrian layanan. Nah, saya Muhammad Farid Gunawan undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.